Halo guys, perkenalkan aku Lamtir Sinaga dengan NIM 251-35796 dari Universitas Riau. Jadi kali ini aku akan membuat video tutorial untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah literasi digital. Jadi tugasnya itu apa yang kita lakukan pada saat waktu luang ini, apa yang kita kerjakan. Jadi aku mengambil tema yaitu membuat nastarnya ala anak rumahan. Kita tahu bahwasanya kemarin barusan tahun baru, jadi kami sekeluarga itu pada buat nastar karena nastar ini termasuk kue favorit aku atau mungkin teman-teman sekalian. Nah, jadi di sini aku akan membuat cara membuatnya supaya nanti teman-teman bisa mempraktekannya di rumah masing-masing. Selamat menyaksikan. Teman-teman, bahan-bahan yang harus kita siapkan yaitu aku ada mentega, aku pakai yang Royal Palmia, kita pakai 250 gram. Ada juga kita pakai butter 150 gram. Kemudian ada 100 gram susu bubuk putih. Ada juga kita gunakan 4 butir kuning telur. Selanjutnya kita pakai 100 gram tepung maizena. Kemudian ada 50 gram keju parut. Jadi aku pakai kejunya ini keju craft cheddar ya. Kemudian ada vanila bubuk, kita pakai secukupnya aja ya. Selanjutnya kita pakai yaitu tepung gula halus. Jadi kita tuh makanya sudah selera. Kalau misalnya mau manis kita bawa manis, kalau misalnya kita biasa-biasa aja kita bikin biasa-biasa aja. Di sini juga aku pakai tepung terigu sebanyak 850 gram. Selanjutnya kita pakai untuk isian selainya, kita bikin selai nanas. Jadi nanti tuh selainya ini bakalan kita masak sampai dia benar-benar kering ya teman-teman. Aku juga menggunakan soda kue. Jadi kita pakai soda kuenya ini secukupnya aja. Aku juga ada telur bebek. Nanti telur bebeknya ini kita pakai untuk mengolesi atasnya aja. Terus yang kita pakai itu cuman kuning telurnya aja. Nah, jadi teman-teman, kita aduk butter sama menteganya supaya tercampur dengan merata. Lalu teman-teman, kita masukin 4 butir kuning telur, kita masukin ke dalam ini ya. Kita aduk hingga merata ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita masukin susu bubuk ini. Tapi kalau kita masuk susu bubuk ini, kita saring dulu ya teman-teman, karena kita nggak tahu apa aja yang di dalam nih. Kita saring dia pakai sendok ya teman-teman. Kita saring ini pakai sendok supaya nanti nggak ada yang kasar-kasar di makanan kita nanti, supaya nanti gigi kita tuh nggak sakit. Selesai. Kita masukin lagi vanila bubuknya. Jadi kita di sini pakainya 2 ya teman-teman. Kita saringin juga. Setelah kita masukin, kita aduk dulu ya. Dia kita aduknya sampai merata ya teman-teman. Kita aduk sampai rata.
Nah, udah terata, udah merata. Jadi kita tuang maizena ini. Jadi udah saya buat ke mangkok gini ya. Kita buat sesuai takaran yang tadi, kita masukin ke saringan. Nah, kita saring ya teman-teman sampai benar-benar halus. Nah, setelah merata kita masukin gula halusnya ya teman-teman. Kita buat 3 sendok makan gula halus agar tidak kemanisan ya teman-teman. Nah, ini udah 3 sendok makan. Terus kita saring. Nah, udah tersaring semua ya teman-teman. Setelah itu kita aduk lagi sampai dia benar-benar merata ya teman-teman. Nah, ini sudah merata. Setelah itu kita masukin soda kuenya setengah sendok teh. Nah, ini dia teman-teman, setengah sendok teh soda kue kita masukin ke dalam. Lalu kita aduk lagi sampai dia merata. Nah, setelah merata kita masukin spekuk. Ini nampak ya teman-teman. Ini tuh bumbu untuk kue kita ini. Kita masukin secukupnya. Gunanya ini supaya lebih sedap dan nikmat. Nah, udah segini aja. Kita aduk lagi hingga merata. Lalu kita masukin tepung terigunya. Tapi terlebih dahulu kita saring dulu ya teman-teman. Kita bikinnya setengah-setengah ya teman-teman ya, supaya dia nggak terlalu kebanyakan. Ini udah selesai. Kita tambah lagi.
Ini udah ya teman-teman. Langsung kita aduk sampai merata. Aduk ya teman-teman sampai benar-benar ini tercampur dan merata. Karena kita menggunakan ini lama, jadi kita itu pakai tangan aja ya. Jadi sebelum kita mengaduk pakai tangan, kita terlebih dahulu cuci tangan sampai bersih, sampai benar-benar bersih ya. Oke. Kita aduk ya. Nah, jadi teman-teman, ini kita adonannya udah mulai menyatu ya. Nih, coba lihat nih, dia bisa dibulat-bulatkan gitu. Nih, lihat ya teman-teman ya. Nih, dia ini udah menyatu, ini udah keren banget. Ini adonannya udah menyatu, udah bisa dia dibulatin gitu. Jadi contohnya tuh kayak gini. Jadi dia kayak gini guys. Tuh, udah menyatu kan? Tuh. Ini dia bulat, dia tuh nggak retak, nggak pecah, nggak kayak nastar-nastar biasanya. Kalau yang dibuat orang tuh dia retak. Ini dia bentuknya bener-bener halus, mulus, nggak ada retaknya sama sekali guys. Nah, ini karena udah teksturnya udah bagus, jadi kita langsung panasin loyang. Kita langsung panasin ovennya ya teman-teman ya. Nih kita panasin supaya nanti kita nggak terlalu lama nunggunya masak. Nah, jadi setelah kita panasin oven, kita langsung bikin di loyangnya ini kita buat mentega supaya nggak lengket gitu ya teman-teman. Kita taburin secara keseluruhan dan merata. Fungsinya itu supaya waktu kita mencetak nanti kita taruh di sini dia tuh nggak bakalan lengket. Ini kita taruh ya teman-teman ya, sampai semuanya benar-benar kena mentega ya. Aku punya tips nih teman-teman, kita kalau misalnya mengolesi menteganya ini jangan terlalu tebal, karena kalau dia terlalu tebal juga bakalan bikin nastar kita tuh jadi gosong. Jadi kita bikin secukupnya aja. Setelah selesai kita langsung buat untuk kita bulat-bulatin. Jadi ini kita selainya tadi yang udah dimasak dengan kering ya, kita masukin ke dalam adonan kita yang ini. Kita itu perkiraan aja ya teman-teman ya, mau semana banyaknya, yang penting dia tertutup selai nanasnya. Kita kira-kira aja berapa banyak selainya, terus kita bulatin lagi deh. Cantik loh ini gitu. Nah ini kita bulat-bulatin ya. Nah, ini udah mulai bulat nih teman-teman nih. Udah tertutup selainya. Udah cantik banget, udah mulus gitu, udah bisa kita buat ke dalam loyangnya. Kita pindahin. Tuh. Kita bikin sampai benar-benar ini adonannya nih semuanya pindah ke loyang gini. Kita bikin ya secara perlahan-lahan.
Jadi guys, kita bikin dua motif. Nah, ini dia bentuknya kayak labu gitu ya. Nih, kayak labu gitu. Biar kayak imut-imut gitu. Jadi kita tuh nggak bosen liatnya. Nah, jadi cara buatnya itu gini. Kita puter-puter dulu dia, kita bulat-bulatin. Nah, udah bulat nih kan. Waktu dia udah bulat tuh kita tekan tengahnya. Terus kita balik lagi, kita tekan lagi. Terus kita bentuk menggunakan pisau. Terus kita tuh giniin ya guys, tapi jangan sampai dia putus ya guys ya. Cuma sekedar doang ini, biar dia itu kelihatan cantik gitu. Nah, jadinya seperti ini guys. Nanti tinggal kita tambahin aja. Tuh. Tadi ovennya udah kita hidupin kompornya dan ini juga udah panas ya. Jadi langsung kita buka aja, kita masukin. Tapi ingat ya guys ya, kita masaknya cuman setengah masak aja, supaya nanti kita tuh bisa ngolesin dia pakai kuning telur. Sebelum kita menunggu kuenya masak setengah matang, jadi aku mau bikin toppingnya di atasnya gitu guys. Jadi aku bikin ada 1 butir telur bebek. Jadi nanti aku pecahin, jadi yang aku ambil itu kuningnya. Jadi kita langsung pecahin aja ya guys. Selesai, kita langsung angkat kuenya yang ada di oven. Nah, jadi ini kuenya yang udah setengah masak, tinggal kita buat kuning telur di atasnya. Ini yang bulat-bulat ya guys. Jadi kita kasihnya kuning telur sama keju. Jadi kalau untuk guys, udah kita taruh kuning telurnya, langsung kita kasih dia keju supaya nanti dia tuh nggak kering. Ini kita buat waktu dia tuh masih basah ya guys, supaya dia bisa lengket. Kita taburin aja kejunya secukupnya. Nah, jadi udah kita taburin keju, udah kita buat kuning telurnya. Jadi tinggal kita masukin lagi ke oven supaya matang sempurna ya guys. Olesin kuning telurnya, cengkeh ini ke sini di tengah-tengah ini, seperti itu. Kita masukin aja dia ke oven. Ini udah masak ya, tinggal kita angkat aja. Ini udah masak ya guys ya. Kita ini sudah menunggu selama 30 menit. Tuh nggak ada gosong sama sekali. Tuh, dia ini enak banget guys. Ini udah masak nih. Nah, kalau yang ini karena tadi kuning telurnya kita ketebalan, tapi nggak apa-apa juga sih. Ini udah masak nih ya guys, yang bentuk labu tuh nih. Tuh, ini kita masukin ke sini ya. Ini juga toplesnya udah mau penuh gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi habis deh. Nah, jadi itu tadi video tutorialnya. Semoga teman-teman sekalian bisa mempraktekkannya di rumah dan dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyaksikan.